Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al Bintang. Mau nanya nih, apakah puasa itu hanya menahan lapar dan haus saja? Saudara pemirsa Jendela Islam DNK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Apakah puasa cuma menahan lapar dengan haus saja? Kalau dari segi bahasa, Ibnu Rus telah menegaskan ternyata memang puasa intinya tidak makan dan tidak minum dan menjaga sesuatu yang membatalkan. Namun demikian dalam hadis Nabi pun dinyatakan ternyata bukan hanya menahan lapar, kemudian menahan haus dan segala sesuatu yang membatalkan, tapi juga harapannya lisan kita, perbuatan kita haruslah kita jaga agar puasa kita tidak menjadi sia-sia sehingga beroleh ajrun minallah. Apa sebabnya? As-shaimu li, orang yang berpuasa. Dalam hadis kursi Allah menegaskan puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya yang mengganjarkannya. Sehingga dengan demikian jelas puasa sia-sia kiranya kalau cuma tidak makan, tidak minum. Kalau kita bekerja pasti berharap mendapatkan gajian. Apa yang terjadi? Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang bekerja sudah capek-capek, P6 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan sehingga tidak mendapatkan gaji. Bukankah kita beroleh sia-sia diberikan halnya dengan orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan ajrun minallah, yang puasanya menjadi sia-sia? Karena kenapa? Puasanya cuma tidak makan dan tidak minum saja, tapi yang membatalkan termasuk lisannya, perbuatannya belum sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila dan saya akan mempertanyakan, apakah seorang yang berpuasa itu ketika tidur sudah termasuk puasa apa tidak? Baik para pemirsa Jendela Islam DNK TV yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan yang kedua. Apakah orang yang berpuasa kemudian tidur dinilai ibadah? Walaupun dinyatakan dalam hadis naumus shaim ibadah, puasanya orang yang tidur dia berpuasa dinyatakan itu adalah ibadah. Namun dengan demikian sebetulnya apa pesannya? Pesannya yang diinginkan sebetulnya bukan kita dalam beribadah, dalam berpuasa harus tidur terus. Kalau tidur terus bayangkan dari subuh tidur, habis subuh tidur, kemudian zuhur bangun, tidur lagi, asar, tidur lagi, maghrib tidur aja terus, nggak usah puasa, meninggal dunia jadinya. Jadi yang perlu diingatkan, naumus shaim ibadah, sebetulnya dibanding dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga perbuatannya, tidak menjaga tadi sesuatu yang membatalkan, bisa mengurangi ibadahnya, maka boleh jadi lebih baik tidur, tapi tidur yang tentunya tidak tidur non-stop, tidak ada aktivitas. Apa sebabnya? Bukankah dalam sejarah dinyatakan orang yang berpuasa itu mereka berprestasi? Bukankah Indonesia merdeka tahun 45, 17 Agustus tahun 45 terjadi ketika umat Islam sedang berpuasa, sehingga puasa tidak boleh bermalas-malasan. Bahkan Konstantinopel pun merdeka dilakukan luar biasa, itu pun di bulan Ramadan. Dan banyak prestasi para ulama mereka menulis, menyelesaikan kitab-kitabnya pun ketika mereka berpuasa. Bahkan ketika ada yang bertanya kepada Al-Imam As-Syafi'i ketika menulis kitab sampai kitabnya kitab Ar-Risalah dan lain sebagainya. Bahkan yang menarik, usia 15 tahun sudah membuat buku, membuat kitab. Apa rahasianya? Karena berpuasa. Bahkan orang barat meneliti
orang yang berpuasa ternyata prestasinya luar biasa bagus, bahkan nilainya baik. Diuji coba siswa yang tidak berpuasa sama yang berpuasa, apa yang terjadi? Yang tidak berpuasa nilainya rata-rata 6 ke bawah, tapi siswa yang berpuasa nilainya rata-rata di atas 7 sampai excellent, sampai 9, bahkan sampai 10. Semoga ada manfaatnya buat kita. Para pemirsa Jendela Islam DNK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yuk bersama-sama kita luruskan lisan kita. Kita luruskan perbuatan kita termasuk dalam hati kita. Karena menurut Al-Imam Al-Ghazali, puasa yang paling baik bukan hanya puasa orang yang menjaga tidak makan, tidak minum saja, tapi yang berikutnya panca inderanya, lisannya, tangannya, hatinya. Inilah yang paling terbaik. Sehingga mudah-mudahan ketika kita berpuasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan kita mudah-mudahan sesuai dengan tujuan dari puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Bersyukur ada 3, bil qalbi, bil lisan, bil jawari. Bil qalbi dalam hati kita. Kita merasa bersyukur dengan pelajaran berpuasa. Ternyata luar biasa, kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau kita ingin tahu orang mudah bersyukur, lihatlah orang yang berpuasa. Saat dia mau berbuka, mau makan, mau minum, pas saat iftar, luar biasa senengnya. Nikmat walaupun satu teguk, walaupun satu suap yang dia makannya, terasa ucapannya adalah Alhamdulillah, bil qalbi, bil lisan, bil jawari, dengan amal-amal kebaikan, dengan infak, dengan sedekah. Bahkan kalau cukup kita menunaikan zakat wajib, zakat mal, zakat fitrah pun di bulan Ramadan, dan amal-amal yang lainnya, kita membaca Quran, qiyamul lail, dan lain sebagainya, termasuk memaafkan orang lain kesalahannya. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.